Halo semuanya, jadi kali ini kita akan mereview Morning Worship tanggal 8 Maret 2023 tentang apa itu hukum dan definisi dosa. Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1. Ayat ini berbicara tentang kondisi semesta alam yang Bapa ciptakan, bahwa semua yang ada itu very good, dan semua hasil ciptaan bisa very good karena itu hasil pengungkapan pikiran, kuasa, atau roh Bapa yang very good juga. Di Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan berfirman. Artinya firman ini pasti very good juga. Dan saat itu kondisinya semuanya very good. Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita lihat, walaupun ada kata jahat di situ, tapi bukan artinya ada kejahatan, karena kondisinya semuanya masih very good. Artinya di buah yang dilarang untuk dimakan itu pun tidak ada unsur jahatnya. Tetapi pengetahuan tentang yang jahat itu hanya bisa diketahui kalau makan buah yang dilarang. Kenapa? Bukan karena ada unsur jahat di buahnya, tapi karena sudah melanggar firman yang very good yang keluar dari mulut Bapa yang bilang, jangan makan. Jadi kita lihat di sini firman Bapa yang baik itu yang mendikte apa yang tidak baik. Artinya, tidak bisa ada yang tidak baik kalau tidak ada yang baik, karena yang baik itu yang mendeteksi. Dan yang baik itu memberitahu kita kalau itu nggak baiknya karena bertentangan sama yang baik yang keluar dari mulut Bapa. Sekarang kita lihat kenyataannya. Firman Bapa itu baik, dan firman Bapa sama dengan hukum Bapa. Artinya hukum Bapa itu baik. Hukum Bapa yang baik mendeteksi apa yang tidak baik berdasarkan yang kita sudah establish tadi. Artinya hukum yang baik ini harus lebih dulu ada sebelum ada dosa, karena dosa itu melanggar hukum yang baik. Sehingga kalau tidak ada hukum, artinya tidak akan bisa ada dosa sampai kapanpun, karena tidak ada pendeteksinya. Dan dosa itu dosa karena hukum yang bilang apa itu dosa itu dilanggar. Dosa bisa terdeteksi karena adanya hukum yang mendeteksinya. Nah, berarti dengan adanya dosa menunjukkan sebelumnya itu sudah ada hukum. Tapi bukan berarti hukum penyebab adanya dosa. Karena kalau hukum itu penyebab dosa, kalau gara-gara hukum jadinya ada dosa, artinya yang tidak baik berarti hukum. Dan kalau hukum Bapa itu tidak baik, artinya Bapa berdosa. Karena hukum yang selalu ada itu mengungkapkan Bapa yang selalu ada. Ini tidak benar. Artinya hukum bukan penyebab dosa, dan dosa bisa ada bukan gara-gara hukum. Jadi, bagaimana supaya tidak ada dosa? Kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinannya, pertama, singkirkan hukum. Kedua, jangan berdosa lagi, atau jangan melanggar hukum. Mari kita reason. Hukum itu adalah firman Bapa yang menjadikan kita ada. Kalau hukum ditiadakan, artinya hidup kita ditiadakan juga, kembali ke debu. Artinya, kemungkinan pertama itu salah. Berarti kalau kita mau tetap hidup dan tidak ada dosa, solusinya adalah jangan berdosa lagi. Dan kita bisa tahu apa definisi dosa karena adanya hukum. Dan definisi ini bukan baru ada saat hukum itu dilanggar. Karena definisi dosa dalam hal Adam dan Hawa ini, kalau makan yang dilarang kamu akan mati, itu sudah ada duluan sebelum ada yang melanggar. Sehingga
definisi dosa itu hanyalah definisi dosa kalau ada kata hukum. Sekarang kita masuk ke Yakobus 4 ayat 17. Ayat ini hanya menunjukkan pola yang sama seperti Kejadian 2 ayat 17. Dan ayat definisi hukum itu adalah 1 Yohanes 3 ayat 4. Karena ayat itu adalah ayat yang paling sangat menjelaskan apa itu dosa. Karena ada kata hukumnya di situ. Dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Sekarang kita masuk ke Roma 7 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan, "Is the law sin?" Kita lihat dulu apa artinya. Sin itu dosa, artinya melanggar hukum. Jadi ini sama dengan Rasul Paulus tanyakan, apakah dengan adanya hukum atau apakah dengan kamu dekat hukum sama dengan kamu melanggar hukum? Kalau pengertiannya begitu, artinya kalau mau tidak berdosa atau kalau mau tidak melanggar hukum berarti harus jauhkan hukumnya. Karena kalau dekat hukum jadinya melanggar hukum. Berarti kalau begitu pengertiannya, menurut hukum itu sama dengan melanggar hukum. Nah, pernyataan ini tidak bisa berlaku bagi hukum yang sama. Karena tidak bisa sementara menurut lalu melanggar hukum yang sama. Artinya, is the law sin itu sama dengan apakah menurut hukum itu melanggar atau berdosa? Itu artinya sama dengan apakah waktu kamu menurut hukum yang ini yang sedang kamu turuti itu dibilang melanggar oleh hukum yang lain? Atau apakah dengan menurut hukum yang ini artinya melanggar hukum yang lain? Apakah hukum yang ada di pertanyaan is the law sin itu adalah hukum Tuhan? Tidak, karena hukum Tuhan itu yang mendikte benar dan salah. Sementara hukum yang di pertanyaan itu sedang didikte. Artinya, hukum yang di situ bukanlah hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu yang mendikte, bukan didikte. Jadi hukum Tuhan itu hanya kasih tunjuk kalau kamu berdosa, bukan penyebab dosa. Hukum tidak bertanggung jawab bikin kamu berdosa. Jadi pengertiannya itu sama dengan pertanyaannya seperti ini. Apakah hukum itu yang bertanggung jawab bikin kamu berdosa? God forbid. Tidak. Dengan kamu menurut hukum bukan artinya kamu berdosa. Karena berdosa itu kalau kamu melanggar. Jadi, setiap kali berdosa itu memang lihat hukum, tapi bukan berarti hukum penyebab berdosa. Pengertian itu bisa semakin kita mengerti dari ilustrasi seperti ini. Kalau tidak mau ada pemadam kebakaran yang datang, jangan bakar sesuatu yang menyebabkan timbul api. Tapi, apakah artinya kalau tidak ada api berarti tidak ada pemadam kebakaran? Tidak, pemadam kebakaran tetap ada, tapi pekerjaannya tidak sedang memadamkan api. Kalau diaplikasikan, itu seperti hukum. Kalau tidak ada dosa, hukum itu masih ada. Sama seperti kalau tidak ada api, pemadam kebakaran tetap ada. Tetap pulang ke rumahnya sebagai bapak dan sebagai suami dari istrinya yang berada di rumah. Beda ketika dia datang sebagai pemadam kebakaran. Jadi, hukum itu sebenarnya yang dia buat itu tergantung dari apa yang orang buat. Apakah hukum akan tuduh atau hukum itu akan datang tapi bukan untuk tuduh, tapi untuk declare righteous. Karena orang yang ditemui oleh hukum itu tidak nyalakan api atau tidak berdosa.